Miss Grace Angelina. Kalian boleh panggil saya dengan Miss Grace. Saya guru mata pelajaran akuntansi. Nah, mungkin untuk kelas 11 tahun ini sudah kenal Miss ya, karena Miss juga sudah mengajar untuk kalian duduk di bangku sekolah kelas 10. Oke, sekarang kita bahas tentang peta konsep pembelajaran. Nah, di peta konsep pembelajaran ini yang akan kita bahas, yang pertama yaitu bab 4 maksud Miss, bab 4 tentang kertas kerja, kemudian jurnal penutup dan jurnal pembalik. Kemudian kita akan bahas juga bab kelima, yaitu laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Dan akan kita bahas tuntas tentang apa sih sebenarnya bab yang akan kita pelajari 1 tahun ini, yang mungkin agak asing ya di telinga kalian yang baru menginjakkan kaki di kelas 11. Nah, kita akan bahas dulu dari definisinya. Pertama, kertas kerja. Kertas kerja itu apa sih, Miss? Kertas kerja itu sama dengan neraca lajur, kalau akuntansi bilang gitu. Jadi neraca lajur itu konsepnya adalah bagaimana si perusahaan atau organisasi atau si akuntan membuat yang namanya laporan keuangan. Ya, jadi kertas kerja itu dibuat untuk membuat laporan keuangan. Nah, jadi sangat penting ya. Nah, tapi ada beberapa perusahaan yang tidak menggunakan yang namanya kertas kerja. Contoh seperti perusahaan besar. Karena memang pengerjaan kertas kerja itu sangat ribet dibandingkan jurnal umum, buku besar, dan sebagainya. Jadi karena kertas kerja itu bentuknya lebar dan memanjang, ya, jadi kalau untuk perusahaan besar mungkin mereka sudah lebih mengerti cara efisiensi membuat laporan keuangan. Mungkin untuk kertas kerja bisa kita jumpai di perusahaan-perusahaan yang masih berskala kecil. Nah, jadi kertas kerja ini mempermudah si perusahaan tadi atau si organisasi tadi dalam membuat atau menyusun laporan keuangan. Nah, ini ada contoh ya, tabel dari neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja. Ya, ada nama perusahaan, kemudian judul tabelnya, kertas kerja, kemudian ada periodenya. Nah, di sini ada nomor, ada nama akun. Kemudian kita akan bahas juga nanti neraca saldo itu apa, penyesuaian neraca saldo disesuaikan laba rugi dan kolom neraca. Kita akan bahas satu persatu. Oke, neraca saldo. Mungkin masih ada yang ingat ya apa itu neraca saldo, karena sudah kita pelajari di kelas 10. Nah, neraca saldo itu adalah ya pencatatan akuntansi yang sudah melakukan posting dari jurnal, buku besar, lahirlah yang namanya neraca saldo, ringkasan atas pencatatan keuangan dari jurnal dan buku besar yang isinya ada debit dan kredit ya, yang harus balance atau seimbang. Masih ingat? Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ayat jurnal penyesuaian. Nah, di ayat jurnal penyesuaian gunanya kita buat untuk memutakhirkan atau menyesuaikan saldo akhir perusahaan sesuai dengan kondisi sebenarnya ya, ataupun kita mencatat akhir periode atau transaksi yang terjadi akhir periode yang belum kita sesuaikan atau kita catat. Nah, adanya ayat jurnal penyesuaian akan membantu ya akuntan atau akan membantu untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya ada neraca saldo disesuaikan. Dan neraca saldo disesuaikan isinya atau cara pengerjaannya sangat gampang. Kalian cukup menselisihkan antara neraca saldo dan penyesuaian. Jika di neraca saldo di debit, kemudian di ayat jurnal penyesuaian di debit, artinya debit ketemu debit bertambah, artinya hasilnya yaitu di jumlah diletakkan di debit, neraca saldo disesuaikan. Kemudian kalau misalnya di neraca saldo debit, kemudian di ayat jurnal penyesuaian kredit, berarti debit ketemu kredit dikurang. Nah, kita letakkan posisinya, lihat lebih besar angka di debit atau lebih besar angka di kredit. Jika lebih besar di debit, maka hasil pengurangannya di debit. Jika lebih besar angka di kredit, maka hasil pengurangannya di kredit. Begitu juga dengan kredit dan kredit dengan debit. Kalian cukup perhatikan mana yang lebih besar. Jika dia sejenis, maka
jumlahkan, jika dia tidak sejenis maka kurangkan. Dan perhatikan angkanya lebih besar di mana, debit atau kredit. Oke, nah selanjutnya laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini termasuk salah satu laporan keuangan, ya, dimana di laba rugi ini akan menentukan seberapa besar atau seberapa banyak perusahaan atau seberapa berhasilnya perusahaan dalam memperoleh laba atau seberapa tidak berhasilnya perusahaan dalam menghasilkan rugi. Ya, yang namanya perusahaan pasti tidak selalu untung, pasti ada masa atau masa kalanya dia rugi. Nah, di laba rugi inilah kita tahu perusahaan kita itu atau organisasi kita itu mengalami laba atau rugi. Dimana untuk menghasilkan laba dan rugi kita butuh dua item, yaitu item pendapatan dan item beban. Pendapatan jasa, pendapatan bunga dikurang dengan beban-beban yang ada, ya, uang keluar, pendapatan uang masuk, beban uang keluar. Kemudian setelah itu kita buat laporan neraca. Nah, di neraca ini juga merupakan salah satu laporan keuangan, dan neraca ini letaknya paling akhir, ya, seperti contoh yang Miss kasih tadi. Jadi neraca itu mencakup harta, utang, modal, dan price. Jadi sifatnya neraca itu berbeda dengan laporan laba rugi, ya, yang hanya pendapatan dan beban. Oke, nah setelah pembahasan teori-teori ini semuanya secara lengkap di buku textbook kita yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, kalian boleh underline setiap teori yang sesuai dengan pembahasan kita hari ini, dan kalian boleh ulang kembali untuk memahaminya. Nah, sampai jumpa di minggu depan.